Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tidur merupakan waktu istirahat untuk merelaksasikan pikiran dan otot tubuh manusia. Karena Allah menciptakan siang untuk beraktivitas sedangkan malam untuk tidur dan beristirahat. Namun tak jarang kebanyakan dari manusia sering melalaikan kewajibannya seperti ibadah salat karena tidur yang sangat pulas. Banyak orang ketika sudah tidur malas untuk bangun melaksanakan salat, terutama ketika subuh. Padahal salat subuh begitu besar pahalanya jika dikerjakan dan akan sangat besar dosanya apabila ditinggalkan. Bahkan dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa azab dan balasan dari orang yang melalaikan salat karena sebuah bantal begitu mengerikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hancurnya kepala karena sebuah bantal. Kebanyakan manusia zaman sekarang dikalahkan oleh benda mati. Benda apakah itu? Jawabannya ialah bantal dan kasur. Bantal atau kasur merupakan alat tidur yang digunakan orang-orang untuk meletakkan kepala atau badan mereka ketika tidur. Betapa banyaknya orang yang dikalahkan oleh bantal dan kasur mereka sehingga mereka lalai dari kewajibannya mengerjakan salat, terlebih lagi salat subuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat di pangkal kepala salah seorang di antara kalian ketika ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masing ikatan tertulis, malammu sangat panjang, maka tidurlah. Apabila terkumpul pada seseorang ikatan setan, bantal dan juga kasur yang empuk, dan dia tidak menggunakan sesuatu yang bisa membuatnya bangun, maka ia akan sulit bangun dari tidurnya. Betapa banyak kerugian karena mereka sudah menyia-nyiakan kewajiban yang telah diwajibkan atas mereka. Hadis yang agung ini menjelaskan bahwasanya kebanyakan orang lalai dalam salatnya, khususnya salat subuh karena terlena dalam tidurnya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah. Pada saat itu beliau memandang bulan purnama dan beliau bersabda, kalian akan memandang Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian memandang bulan purnama ini. Kalian tak akan merasa kesulitan ketika melihatnya. Oleh sebab itu, bila kalian mampu untuk tidak mengabaikan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka kerjakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun melihat keadaan zaman sekarang, banyak orang-orang yang dikalahkan oleh bantal dan kasurnya, sehingga luput dari salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin yang lainnya. Dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, salat yang paling agung di sisi Allah ialah salat subuh di hari Jumat yang dikerjakan secara berjamaah. Akan tetapi kebanyakan dari manusia zaman sekarang banyak melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Bekerja dengan sepenuh hati tapi beribadah ketika perlunya saja. Banyak sekali manusia yang mengejar dunia tapi lupa akan akhiratnya. Terlebih ketika dalam keadaan tidur, banyak dari kita tidak mengerjakan salat karena tidak terbangun disebabkan lelah dalam bekerja, sehingga kewajiban yang Allah wajibkan banyak tertinggal. Bahkan terkadang memang disengaja ditinggalkan karena keenakan tidur. Dalam sebuah hadis Nabi yang terdapat dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bila Rasulullah dalam suatu perjalanan kemudian singgah di waktu malamnya, maka beliau berbaring dengan bertumpu pada lambung kanannya. Jika beliau singgah ketika sebelum subuh, maka beliau tegakkan hastanya searah badannya. Lalu beliau letakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Begitulah cara Rasulullah SAW menjaga salatnya. Maksudnya Rasulullah tidur dalam posisi seperti itu dengan tidak meletakkan kepalanya di atas bantal karena ditakutkan tidurnya terlalu pulas. Sehingga beliau khawatir luput dari salat subuh, salat yang dilalaikan kebanyakan orang padahal ini adalah ibadah yang agung. Ketahuilah bahwa sanksi atau balasan untuk orang yang melalaikan salat subuh karena sebuah bantal sangatlah mengerikan.
Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kisah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau ceritakan kepada para sahabatnya. Sesungguhnya tadi malam telah datang kepadaku dua malaikat. Dalam mimpi keduanya membangunkanku, kemudian keduanya berkata kepadaku, "Berangkatlah." Lalu aku berangkat bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang terbaring. Terlihat ada orang lain yang berdiri di atasnya sambil membawa sebongkah batu. Namun tiba-tiba orang ini menjatuhkan batu tersebut ke atas kepala orang yang terbaring tersebut sampai kepalanya pecah tak terbentuk. Kemudian setelah itu kepala yang telah pecah utuh kembali seperti sedia kala. Namun orang tersebut selalu mengulangi perbuatannya atas orang yang terbaring itu seperti kali pertama, sehingga kepala orang yang terbaring tersebut pecah berkali-kali. Lalu kedua malaikat itu berkata kepada Rasulullah, "Adapun orang pertama yang engkau datangi dan kepalanya dipecahkan dengan batu adalah orang yang paham Al-Quran, akan tetapi kemudian ia meninggalkan ketentuannya dan tidur melalaikan salat wajib." Para ulama menyebutkan bahwa kepala adalah tempatnya tidur, maka dari itu hukuman pada hari kiamat kelak ditimpakan di kepala. Pada saat kepalanya telah hancur, akan ditumbuhkan lagi, kemudian dihancurkan lagi, terus-menerus sampai dosanya selesai. Karena orang yang mengulang-ulangi bangun kesiangan dan meninggalkan salat subuh, maka itulah azab untuk mereka orang-orang yang dikalahkan oleh bantal dan kasurnya. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, salah seorang sahabat Nabi mengeluhkan lututnya yang sakit ketika sujud, kemudian ia meletakkan bantal di bawah lututnya. Lihatlah mereka yang menjaga salatnya, sahabat Nabi yang menggunakan bantal untuk menunaikan salat dalam keadaan sakit lututnya. Dalam keadaan sakit pun tetap menunaikan salat dan tidak menyia-nyiakan salatnya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang sengaja tidur dan melalaikan salatnya. Bantal dan kasurnya menjadi tempat ternyaman sehingga membuat mereka tidak datang ke rumah Allah berbaris dalam saf yang sama dengan kaum muslimin lainnya. Bertaubatlah selagi masih hidup karena kematian itu pasti. Jangan sampai sesalmu setelah kematian datang karena itu tidak berguna sama sekali.